Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, masih Dr. Fikri. Kali ini kita akan melanjutkan diskusi kita tentang teori-teori pikiran. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal free will atau kehendak bebas, ya. Kehendak bebas tentu saja dalam dua perspektif filosofi dan perspektif sains. Oke? Ya. Jadi mari kita mulai. Jadi kita akan mulai dengan pertama mempertanyakan apa sebenarnya itu free will, apakah dia itu unik kepada manusia ataukah itu tidak ada, ya? Ataukah itu hanya sebuah ilusi sebagaimana yang dikemukakan oleh para kalangan saintifik, ya. Jadi memang pijakan dasarnya dalam konteks ini, free will itu dalam perspektif sains itu sepenuhnya dianggap sebagai ilusi. Ini sesuatu yang ditolak kehadirannya. Free will itu nggak ada. Karena dalam perspektif sains, segala aktivitas yang berkaitan dengan pilihan-pilihan manusia atau sikap-sikap manusia atau perilaku-perilaku manusia sepenuhnya dihasilkan oleh aktivitas sel sarafnya. Jadi tidak ada dosa dalam free will. Tidak ada dosa dalam sains, bukan dalam free will. Tidak ada surga dan neraka dalam sains misalnya, kan? Ya, karena dalam perspektif sains yang 100% dia bersandar pada biological and physical fenomena, maka mereka menolak eksistensi dari free will. Nah, sebaliknya dalam perspektif filosofi itu jelas dikatakan bahwa free will itu unik hanya kepada manusia. Hewan tidak memiliki free will atau tumbuhan tidak memiliki free will. Yang memiliki free will itu hanya manusia, sehingga ada keunikannya, ya. Karena misalnya begini, animals itu tidak akan pernah dimintai pertanggungjawaban dalam perspektif moral responsibility-nya, atau tumbuhan juga tidak. Tapi manusia itu jelas ada moral responsibility, ya. Sehingga manusia dalam melakukan satu kesalahan itu bisa dihukum. Itu hukumannya. Tapi dalam perspektif sains tidak bisa. Karena mereka menolak free will. Jadi tidak fair ketika kita menghukum. Misalnya ini kasusnya apa? Yang paling dominan atau yang paling hot topic itu misalnya tentang LGBT, ya. Sains menyatakan bahwa LGBT itu nature, itu bukan bagian dari pilihan bebas. Artinya begini, mau dikatakan begini, tidak ada satupun orang yang memilih untuk menjadi homoseksual, tapi dia menjadi homoseksual karena sudah ditentukan oleh dia punya biological structure, sudah ditentukan oleh dia punya physical activity dalam sel-sel otak, itu by riset, ya. Walaupun memang sampai hari ini saya misalnya belum pernah melihat ada ayam jantan yang melakukan kawin dengan ayam jantan. Mungkin di desa-desa, ya, di rumah di sekitar kita kan ini paling dekat animals yang bisa kita amati. Sepanjang hidup saya tidak pernah melihat ada ayam betina yang melakukan hubungan seksual dalam tanda petik dengan ayam betina, atau ayam jantan dengan ayam jantan. Karena dulu waktu SD, SMP, saya lumayan hobi memelihara ayam bertahun-tahun, dan saya tidak pernah melihat ada ayam betina atau ayam jantan dengan ayam jantan yang melakukan aktivitas seksual. Juga kemarin sempat memelihara beberapa spesies jenis burung, itu tidak pernah melihat ada aktivitas dari burung jantan ke burung jantan dalam melakukan hubungan seksual, ya. Juga terhadap kucing, saya tidak pernah menemukan, bahkan dalam lingkungan tempat tinggal saya sejak saya TK yang sudah memahami, yang sudah mulai sadar, ya, tidak pernah melihat ada kucing jantan yang bersetubuh dengan kucing jantan atau anjing bahkan, ya. Kita itu di Sulawesi Utara lumayan plural, dan pernah satu waktu saya
SMA itu hijrah sekolah ke kota Manado, itu dia tinggal di tengah-tengah komunitas Minahasa dan non muslim. Jadi memelihara anjing itu kan dekat dengan komunitas Minahasa, etnis di Minahasa dan non muslim. Saya tidak pernah melihat dengan secara langsung ada hubungan seksual antara anjing jantan dengan anjing jantan, atau ada anjing betina dengan anjing betina. Saya tidak pernah melihat, ya. Jadi sampai hari ini saya masih tidak percaya dengan hasil riset yang menyatakan bahwa ada hubungan seks homoseksual sejenis di antara pada dunia hewan, dunia animals, ya. Karena di dunia nature yang saya amati tidak begitu. Lain halnya ketika dunia nature ini dimanipulasi, misalnya dalam laboratorium penelitian. Karena hewan-hewan ini sudah diambil, sudah dipisahkan, sudah dicabut, ditarik, diambil dari dia punya dunia nature, dimanipulasi. Nah, maka tentu saja stimulus behavior itu dalil paling besarnya behavioris, ya, bahwa ada perubahan respon ketika lingkungan itu dimanipulasi, ya, ada perubahan respon ketika lingkungan itu dimanipulasi. Jadi seperti itu, ya, ada perubahan respon. Karena dalam perspektif evolusi Darwin sekalipun, itu dalil atau konsep tentang homoseksualitas atau pernikahan sejenis itu ditolak. Karena survivability atau evolution itu seksnya jelas, karena ada kepentingan untuk melahirkan generasi, mewariskan kode-kode genetik kepada keturunan. Dan jelas keturunan itu hanya bisa dihasilkan antara pasangan jantan dan pasangan betina. Nah, maka dalam perspektif Darwin memang menolak evolusi. Memang baru akhir-akhir ini memang riset tentang hubungan sejenis itu mulai marak. Di era lampau, bahkan Renaissance modern science pada masa-masa awal tidak ada laporan tentang riset seperti itu. Makanya sampai hari ini juga dalam lingkungan tempat tinggal saya belum pernah melihat ada laporan dari masyarakat, ya, tentang monyet yang sejenis, tentang anjing yang sejenis, tentang kucing yang sejenis, ayam, kambing, sapi. Itu nggak pernah. Tapi memang keanehan ketika ada laporan-laporan itu, sehingga memang perlu kita melakukan counter riset atau riset pembanding, ya, untuk menyatakan itu, bahwa ketika kita bicara nature maka tidak boleh dimanipulasi. Ketika nature ini dimanipulasi artinya dia sudah tidak nature lagi, ya. Jadi ada bias sebenarnya, ada bias itu. Oke. Kita lanjut, ya, ke prinsip soal free will tadi yang sudah saya sampaikan. Artinya bahwa dalam perspektif sains free will itu ditolak. Artinya ketika kita memilih sesuatu, ketika kita memutuskan untuk melakukan sesuatu, itu sepenuhnya dikontrol oleh biological activity. Bahkan banyak riset dalam neuroscience bahwa sebelum manusia melakukan sesuatu, menentukan sesuatu, atau memilih sesuatu, atau berkaitan dengan aktivitas motorik, action, itu bahwa beberapa milisecond sebelum inisiatif action itu hadir dan dilakukan, itu sudah ada predestinasi, sudah ada pre-consciousness, sudah ada aktivitas sel saraf yang mendahului yang terjadi sebelum inisiatif itu lahir. Nah, dari sini kemudian akhirnya free will itu nggak ada, karena ternyata bahkan aktivitas motorik yang berkaitan dengan aksi kita sekalipun itu ditentukan oleh aktivitas biological sel saraf. Jadi nggak ada pilihan bebas. Maka kita mau bertanya, kalau masyarakat sains menolak eksistensi free will berdasarkan konsep itu, maka untuk apa ada pengadilan? Untuk apa ada hukuman? Untuk apa ada penjara? Oke? Untuk apa kita bicara soal hak asasi manusia? Karena ini jadi paradoks ketika di satu sisi kita menolak eksistensi itu dan menyatakan bahwa semua tindakan perilaku manusia itu sepenuhnya dideterminasi oleh biological activity, artinya bukan lahir dari dia punya inisiatif pribadi secara
personal yang otoritatif. Tapi kenapa dalam konteks ini kita masih bicara soal hak asasi manusia? Ketika ada yang dibunuh, ketika ada yang dimusnahkan dan lain sebagainya, ketika ada perang, kenapa masyarakat sains bereaksi? Ini paradoks ya, tentu saja ini paradoks dan jadi fallacy, jadi kerancuan, kesesatan dalam pikiran. Ketika kita menolak A, tapi dalam sisi yang lain kita menerima A. Nah, itu kan jadi paradoks ya. Jadi dalil yang logika yang sifatnya paradoks, yang fallacy. Pada akhirnya kita menolak free will, tapi kita bicara soal human rights, kita bicara soal hak asasi manusia dalam konteks masyarakat sains ya. Saya bicara ini dalam perspektif komunitas sains, community. Karena jelas dalam sains itu free will itu ilusi. Free will itu adalah ilusi. Oke? Jadi perlu itu manusia nggak bisa dihukum sebagaimana para LGBT yang tidak bisa dihukum, maka sebenarnya action yang lain juga tidak bisa dihukum. Misalnya begini, to killing someone, dalam membunuh sesuatu, itu kan kita temukan dalam dunia hewan. Artinya perilaku membunuh ini dia nature. Nah, kalau dia nature, why? Kenapa kita harus hukum para pembunuh? Oke? Kenapa kita harus hukum para? Misalnya mengambil makanan di mana saja, itu kan kita temukan dalam dunia hewan, berarti nature. Tapi kenapa ketika kita mengambil makanan milik orang lain, kenapa kemudian dihukum? Kalau itu nature. Ini pertanyaan-pertanyaan mendasar yang konstruktif ya. Tentu saja kita tidak bisa bicara soal budaya sosial karena sains dideterminasi oleh natural activity, dan itu kebenaran hari ini, physical activity. Nah, bahkan konstruksi sosial punya basis biological, bahkan budaya itu punya basis yang physical hari ini. Nah, itu masyarakat sains mengapprove itu, membuktikan itu. Maka ketika kita membaca sains hanya dari satu perspektif saja, maka pasti pandangan dan pemahaman bahkan interpretasi kita terhadap realitas itu tidak akan utuh. Oke? Itu dari sisi sains. Sekarang dari sisi filosofi, dari sisi filsafat jelas bahwa free will itu hanya unik pada manusia. Artinya dalam level-level tertentu manusia akan dimintai pertanggungjawaban moral atas setiap aksinya di muka bumi. Itu free will dalam perspektif filsafat ya. Maka adalah reward and punishment, ada hadiah dan hukuman. Kalau you align dengan prinsip-prinsip moral tertentu yang sifatnya transcendental, maka you dapat reward. Atau ketika you align dengan prinsip-prinsip moral dalam konstruksi sosial maupun budaya, maka you dapat reward sosial, you dapat reward yang sifat budaya ya. Tapi ketika action, pilihan, tindakan kita bertentangan dengan prinsip-prinsip moral, baik itu moral yang sifatnya transcendental, yang based on transcendental, maka kita akan mendapatkan punishment yang bersifat transcendental. Juga demikian ketika kita tidak sesuai dengan prinsip-prinsip moral yang sifatnya konstitusional, maka kita akan dihukum berdasarkan hukum-hukum konstitusi. Jadi memang ada pemilahan antara sains perspektif dengan philosophical perspektif dalam konteks hukum, dalam melihat eksistensi free will. Karena sains menolak tegas bahwa free will itu ilusi, sementara filsafat free will itu tidak ilusi, bahkan di-proof ya. Sekarang apa itu free will? Itu kan, nah misalnya batasannya di mana? Kita mau bicara batasannya di mana? Kalau kita lihat nature, bahwa nature itu tidak ada free will, saya juga sepakat. Nature tidak ada free will, dan saya bersepakat di wilayah itu. Nah, sekarang apakah manusia 100% control by nature? Itu debatable, itu perdebatannya. Karena manusia tidak kompatibel dengan alam nature, itu faktanya ya. Bahwa kehadiran manusia di bumi dalam alam yang nature ini, dia merusak
dia merusak lingkaran rantai ekologis, ya. Jadi masuknya manusia ke bumi ini merusak rantai ekologis dan menyebabkan terjadinya kepunahan hewan-hewan tertentu, kerusakan lingkungan dan lain sebagainya. Artinya itu dia tidak kompatibel sehingga manusia tidak sepenuhnya nature, ya. Tidak sepenuhnya dia natural product. Begitulah kira-kira kalau kita pakai bahasa-bahasa yang sifatnya logik, ya. Dia bukan natural, dia bukan produk yang sifatnya natural karena dia tidak kompatibel dalam siklus ekologis, ya. Jadi apa batasannya? Misalnya begini, kalau free will itu berkaitan dengan pilihan, maka apakah ketika, sebagai contoh, ketika kita berada di hotel pagi-pagi terus kita mau breakfast, kita memilih ayam dan bukan sapi, apakah itu free will atau bukan? Oke, pertama. Yang kedua, ketika kita ke pasar mau membeli sayur-sayuran dan kita memilih, kenapa kita memilih daun singkong dan bukan daun pepaya? Apakah itu free will? Atau ketika kita pergi ke toko buah-buahan dan kita memutuskan untuk memilih jeruk dan bukan nanas, apakah itu free will atau bukan? Nah, ini perspektif. Atau itu dalam konteks pilihan berkaitan dengan makanan, ya, atau berkaitan dengan ruang spasial. Misalnya ketika saya keluar rumah, saya belok kanan dan bukan belok kiri, apakah itu free will atau bukan? Nah, ini karena hari ini kan kita mengkorelasikan free will itu dengan decision, choice, free choice. Kenapa A dan bukan B? Kenapa B dan bukan A? Nah, sehingga kita beranggapan bahwa hewan tidak memiliki itu, dunia nature tidak memiliki itu. Ternyata tidak. Riset-riset dalam dunia hewan itu menunjukkan itu, bahwa hewan memiliki kemampuan untuk memilih dia belok kiri atau belok kanan. Hewan punya kapasitas itu. Hewan memiliki kemampuan untuk memilih. Kenapa ayam jantan memilih ayam betina yang A dan bukan ayam betina yang B? Berarti itu bukan free will. Burung, dia bisa memilih makan pisang dan bukan pepaya. Itu juga berdasarkan riset, itu pilihan. Jadi animals mempunyai, hewan-hewan dalam kapasitas tertentu memiliki kemampuan untuk memilih. Jadi yang kita beranggapan bahwa semua itu pilihan-pilihan yang sifatnya buta, tanpa pertimbangan, tidak. Bahkan cumi-cumi di laut, dia punya kemampuan untuk menimbang. Dalam mencari makanan, dia memilih rute A atau rute B dengan pertimbangan efisiensi sumber daya. Itu risetnya ada, science, approved by science. Jadi akhirnya cognition capacity, ya, itu tidak hanya dimiliki oleh manusia saja. Hewan punya cognition capacity, hewan punya pengetahuan untuk menimbang kenapa memilih A dan bukan B. Apakah itu free will? Tentu saja bukan. Karena dalam perspektif filsafat, ya, free will itu berkaitan dengan free will itu berkaitan dengan kemampuan kita, pilihan kita secara merdeka untuk menolak atau menerima nilai-nilai yang sifatnya transendental. Hukum-hukum ilahiyah lah kira-kira bahasanya, atau ketetapan-ketetapan Tuhan. Itu dalam konteks misalnya Ibnu Arabi. Ibnu Arabi itu jelas menyatakan bahwa free will itu hanya, batasan free will itu hanya dalam konteks you menerima atau menolak perintah-perintah Tuhan. Itu free will. Dan itu tidak berlaku dalam dunia nature. Nah, misalnya begini. Berhubungan dengan hubungan seks antara jantan dan betina. Jantan dalam dunia animals, dia bisa melakukan hubungan seks dengan beberapa hewan betina. Bahkan dia bisa memilih betina mana yang akan dia kawinkan. Artinya itu nature.
Dan perilaku ini kita jumpai pada manusia. Oke? Sekarang terapan free will-nya di mana? Bahkan ketika ternyata manusia laki-laki ini dia bisa memilih siapa saja perempuan itu bukan free will. Itu control by nature. Oke? Free will-nya di mana? Free will-nya adalah bukan soal hubungan seksualnya. Tapi apakah dalam melakukan hubungan seksual itu dia menikah atau tidak melalui hubungan pernikahan atau tidak melalui pernikahan. Disitulah free will itu operate. Ya. Disitulah free will itu operate. Contoh kedua misalnya membunuh. Membunuh itu nature, control by nature. Perilaku untuk membunuh sehingga nggak bisa kita hukum. Nah, di dunia hewan manifestnya ada. Sekarang ternyata dalam dunia manusia membunuh itu dalam perspektif agama ada juga. Kisos misalnya dalam dunia Islam. Tapi reasoningnya apa? To survivability. Nah, beda konteks ketika membunuh itu bukan dalam konteks to survivability. Nah, disitulah. Jadi bukan soal membunuhnya, tapi kenapa you membunuh? Bukan soal melakukan hubungan seksualnya, tapi atas dasar apa kamu melakukan hubungan seksual? Atau bukan soal tadi, bukan soal membunuhnya, tapi atas dasar apa Anda melakukan pembunuhan? Nah, disitulah free will. Tapi soal misalnya kita memilih, kenapa kita memilih rendang dan bukan sate, itu bukan free will. Ya, dan sama sekali nggak ada moral responsibility-nya. Kenapa kita makan pepaya dan bukan pisang, itu bukan free will. Kenapa kita memilih si A dan bukan si B, itu bukan free will. Karena di dunia hewan, ini manifest, ini allows, ada, fenomenanya ada sehingga ini cognition yang arise from nature, ya. Karena cognition ini arise from nature, maka dunia hewan ada, manusia juga, hewan manusia juga ada. Nah, ya, jadi itu batasannya. Jadi free will itu berkaitan erat dengan to do or not to do God commands. Jadi melakukan atau tidak melakukan perintah-perintah Tuhan. Itulah letak free will dalam perspektif misalnya filosofi Ibnu Arabi, ya. Bahkan dalam tradisi filsafat yang lain juga free will itu dikaitkan dengan dosa, ya. Dan apa ini ada nih, ya, dosa, kesalahan. Nah, itu ya disitulah free will yang based on dia transcendental ethics, ya. Transcendental ethics. Jadi memang ketika kita menyatakan bahwa free will ini hanya unik kepada manusia, maka perlu kita memilah perilaku mana yang dia manifest dalam dunia manusia dan perilaku mana yang manifest dalam dunia hewan. Kemudian kita komparasikan, kita bandingkan, baru kita pilih perilaku-perilaku yang manifest dalam dunia hewan, maka dia punya basis nature-nya, ya. Perilaku-perilaku yang tidak manifest dalam dunia hewan berarti dia tidak punya basis nature-nya, dan disitulah ruang free will. Misalnya melakukan hubungan seks dari jantan ke betina, itu manifest, itu control by nature, ya. Kalau kita nggak lakukan itu, kita akan punah. Kalau manusia meninggalkan hubungan seksual, maka etnis manusia, spesies manusia itu akan punah dari muka bumi, ya. Sehingga seks itu nature karena survivability. Untuk alasan survivability itu seks itu nature, tuh. Sehingga manusia nggak bisa disalahkan ketika dia melakukan hubungan seksual, karena itu nature. Tapi free will ini, apakah dia melakukan hubungan seksual itu dalam konteks free will itu melalui pernikahan atau tidak melalui pernikahan? Itu pilihan dan itu otoritas manusia memilih. Saya bisa memilih bahwa untuk melakukan hubungan seksual, kemudian saya bisa memilih apakah melalui pernikahan atau tidak melalui pernikahan. Disitulah free will. Jadi kira-kira moral responsibility-nya itu tidak berkaitan dengan hubungan seksualnya. Moral responsibility itu berkaitan dengan
ini atas dasar prinsip pernikahan atau tidak pernikahan, dan itu pilihan merdeka manusia. Oke, semoga bermanfaat ya. Kita konsisten di waktu, soalnya ini sudah lebih dari 3 menit, kita konsisten di 22 menit maksimal. Ini sudah 25 menit, sehingga semoga bermanfaat. Semoga apa yang kita sampaikan bahwa free will dalam konteks sains dan filsafat keberadaannya seperti apa, semoga batasan-batasan jelas dan dapat diambil pelajaran. Oke, terima kasih. Saya Dr. Fikri undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.